Tahukah Anda hanya ada satu dewa yang diizinkan hidup meski tanpa tubuh? Dialah Kamadewa, sang dewa cinta. Dia tidak mati karena perang ataupun karena kejahatan, melainkan dibakar oleh mata ketiga Dewa Siwa setelah menjalankan satu tugas terlarang. Sejak saat itu, cinta tidak lagi memiliki wujud. Ia hadir tanpa terlihat, tanpa bisa disentuh. Kisah inilah yang menjelaskan mengapa cinta disebut anangga. Tak bertubuh namun mampu masuk ke hati siapapun di semesta ini. Inilah kisah pengorbanan sang Kamadewa. Di awal Satya Yuga, kekacauan di alam semesta dimulai ketika Tarakasura, pemimpin para asura, memilih jalan yang jarang berani ditempuh makhluk manapun. Tapa brata yang keras tanpa batas. Ia menyiksa tubuh dan pikirannya sendiri selama bertahun-tahun, menahan lapar, panas dan rasa sakit, sampai kekuatan meditasinya mengguncang keseimbangan langit dan bumi. Hingga akhirnya Dewa Brahma terpaksa menampakkan diri. Di hadapan Dewa Brahma, Tarakasura memohon anugerah, meminta agar dirinya tidak bisa dibunuh oleh siapapun, kecuali oleh putra kandung Dewa Siwa. Permintaan itu adalah hasil perhitungan yang sangat matang. Tarakasura tahu Brahma terikat pada hukum anugerah, dan sekali anugerah diberikan, ia tak bisa ditarik kembali. Tarakasura juga tahu satu kenyataan pahit tentang Dewa Siwa. Sejak kematian istrinya, Dewi Sati, Siwa tenggelam dalam duka yang dalam. Ia meninggalkan dunia, meninggalkan para dewa, dan mengasingkan diri di puncak gunung Kailas yang membeku. Di sana Siwa menjalani Mahayoga, meditasi tertinggi yang memutus segala keterikatan. Bagi Tarakasura, kondisi ini berarti satu hal. Siwa tidak mungkin memiliki keturunan, dan jika Siwa tak punya anak, maka tidak akan pernah ada makhluk yang mampu membunuhnya. Sejak saat itulah ancaman Tarakasura menjadi nyata, dan alam semesta pun perlahan bergerak menuju kekacauan yang tak terelakkan. Namun takdir belum berhenti di situ. Di saat Tarakasura merasa anugerah itu telah mengunci kemenangan baginya, kehidupan justru bergerak ke arah yang tidak ia perhitungkan. Dewi Sati lahir kembali ke dunia sebagai Dewi Parwati, putri dari Raja Gunung Himalaya. Sejak kecil, Parwati telah merasakan ikatan batin yang kuat pada Dewa Siwa, seolah jiwanya mengingat cinta dari kehidupan sebelumnya. Ketika Parwati dewasa, ia mendaki puncak Gunung Kailas setiap hari. Ia melayani Siwa yang sedang bermeditasi dengan penuh kesabaran, membawa bunga, air suci, dan doa. Namun semua itu seakan tidak berarti apa-apa. Siwa tidak bergeming sedikit pun. Ia diam seperti patung batu, tenggelam sepenuhnya dalam Mahayoga, tidak merasakan kehadiran Parwati, tidak mendengar doa,
dan tidak membuka mata pada dunia. Sementara itu, keadaan di alam semesta semakin memburuk. Tarakasura semakin merajalela dan para dewa satu persatu mulai terdesak. Dewa Indra dan para dewa lainnya berkumpul, menyadari bahwa mereka sudah kehabisan pilihan. Selama Siwa tetap bermeditasi, tidak akan pernah ada seorang putra yang bisa mengalahkan Tarakasura. Dari sinilah muncul sebuah keputusan yang penuh risiko. Para dewa menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan adalah memaksa Siwa bangkit dari meditasinya dan jatuh cinta kembali. Maka mereka pun mengutus Kamadewa, sang dewa cinta, untuk menjalankan tugas yang bahkan para dewa sendiri telah tahu tugas itu bisa berakhir dengan kematian. Keputusan para dewa itu segera sampai kepada Kamadewa. Meski Kamadewa tahu bahwa tugas ini bukan sekadar perintah, melainkan kematian yang mungkin tak bisa ia hindari. Ia bukan dewa perang, bukan pula dewa penghancur. Seluruh keberadaannya diciptakan untuk menumbuhkan rasa cinta, bukan menghadapi amarah Dewa Siwa. Senjata Kamadewa pun mencerminkan jati dirinya. Busurnya terbuat dari batang tebu, lentur dan rapuh. Tali busurnya adalah deretan lebah hidup yang berdengung pelan, berhiaskan bunga-bunga indah. Sementara 5 anak panahnya sama sekali tidak mematikan. Ujungnya hanyalah bunga-bunga harum yang membawa getaran cinta dan ketertarikan. Kamadewa memahami risikonya dengan sangat jelas. Ia tahu mengganggu meditasi seorang yogi saja sudah berbahaya. Dan kini ia diminta untuk mengganggu sang Mahayoga, Dewa Siwa. Akhirnya demi keselamatan dunia, Kamadewa menerima tugas itu. Ia berangkat menuju Gunung Kailas bersama istrinya, Dewi Rati. Sepanjang perjalanan, Rati tak mampu menahan air mata. Ia tahu perjalanan ini bisa menjadi perpisahan terakhir. Dan Kamadewa pun melangkah pergi dengan kesadaran penuh, membawa cinta sebagai senjata menuju tempat paling berbahaya. Dengan hati yang dipenuhi kegelisahan, Kamadewa akhirnya tiba di Gunung Kailas. Dari kejauhan ia melihat Dewa Siwa duduk diam dalam meditasi, tubuhnya tertutup lapisan salju tipis. Siwa tampak menyatu sepenuhnya dengan keheningan semesta, seolah waktu telah berhenti di sekelilingnya. Dengan kekuatan cintanya, Kamadewa memanggil Wasanta, musim semi, ke tempat yang seharusnya abadi dalam beku. Dalam sekejap, perubahan terjadi. Salju mulai mencair, tanah yang beku kembali hidup, dan bunga-bunga bermekaran di sekitar Kailash. Udara dipenuhi aroma harum, sementara burung-burung mulai berkicau, memecah kesunyian yang selama ribuan tahun tak pernah terusik. Kamadewa berharap dengan berubahnya alam di sekelilingnya, hati Siwa pun ikut terusik. Jika meditasi tak bisa ditembus secara langsung, maka suasana harus lebih dulu menggerakkan perasaan. Inilah taruhan pertama Kamadewa, sebuah upaya halus untuk membuka celah dalam kesadaran Dewa Siwa. Di tengah mekarnya bunga dan hangatnya udara musim semi, Dewi Parwati kembali mendekat ke tempat Siwa bermeditasi. Dengan langkah pelan dan penuh hormat, ia membawa persembahan bunga, berharap, meski hanya sekali, Siwa membuka mata dan menyadari kehadirannya. Melihat momen itu, Kamadewa tahu bahwa inilah saat yang tidak boleh terlewatkan. Ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar,
menahan napas dan perlahan menarik busur tebunya. Dengan penuh kehati-hatian, Kamadewa membidikkan satu anak panah, Kusumasari, anak panah bunga yang membawa kekuatan cinta. Anak panah itu melesat dan tepat mengenai dada Dewa Siwa. Untuk sesaat, segalanya terasa berhenti. Meditasi Siwa yang telah berlangsung ribuan tahun akhirnya pecah. Keheningan Kailash runtuh, dan kesadaran Siwa mulai bergerak kembali menuju dunia. Pecahnya meditasi itu membuat Dewa Siwa perlahan membuka mata. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, pandangannya kembali tertuju pada dunia. Di hadapannya, ia melihat Dewi Parwati. Pada detik pertama itu, sesuatu yang asing muncul di dalam dirinya. Getaran halus, rasa kagum, dan benih cinta yang tiba-tiba tumbuh. Panah Kamadewa bekerja, namun perasaan itu tidak bertahan lama. Dalam sekejap, Siwa menyadari bahwa getaran tersebut bukan lahir dari kehendaknya sendiri. Ada kekuatan luar yang memaksakan rasa itu masuk ke dalam kesadarannya. Kesadaran inilah yang memicu amarahnya. Kemarahan seorang yogi yang merasa kendali tertingginya telah dicurangi. Pandangan Siwa berubah, matanya memerah dan sorotnya menyapu seluruh penjuru Kailash. Dalam satu tarikan napas, ia menemukan sumber gangguan itu. Kamadewa gemetar ketakutan, bersembunyi di balik pohon besar. Di dahi Siwa, sebuah garis merah muncul. Garis itu perlahan terbuka. Mata ketiga, mata api penghancur, akhirnya terbuka sepenuhnya. Dari mata itu, melesat sinar energi yang dahsyat. Kekuatannya disebut melebihi 1000 matahari. Tanpa suara, tanpa teriakan, dan tanpa perlawanan, tubuh Kamadewa langsung terbakar. Dalam hitungan sekejap, Dewa Cinta itu lenyap, menyisakan tumpukan abu di tanah Kailash. Di hadapan peristiwa itu, Dewi Parwati tak sanggup menahan guncangan batin. Ia pingsan, jatuh di antara bunga-bunga yang tadi mekar karena cinta, namun kini menjadi saksi kehancuran. Tak lama kemudian, Dewi Rati datang ke Kailash. Yang ia temukan bukan lagi sosok suaminya, melainkan tumpukan abu. Di sanalah Rati meratap, menangisi Kamadewa, dewa yang mati bukan karena kebencian, melainkan karena menjalankan tugas demi keselamatan alam semesta. Namun dari tragedi ini, dua hal penting pun tersisa. Yang pertama, meski Kamadewa telah musnah, misinya tidak sepenuhnya gagal. Meditasi Siwa telah pecah. Benteng keheningan yang selama ini menutup hatinya telah retak. Sejak saat itu, hati Siwa perlahan terbuka, sebuah perubahan yang kelak memang akan mengarah pada pernikahannya dengan Dewi Parwati dan lahirnya kekuatan Kartikeya yang mampu mengakhiri ancaman Tarakasura. Yang kedua, atas permohonan Dewi Rati, Siwa memberikan satu anugerah terakhir. Ia menghidupkan kembali jiwa Kamadewa, namun tanpa tubuh fisik. Sejak itulah cinta dikenal sebagai anangga, tidak bertubuh, tak terlihat, namun mampu masuk ke hati siapa saja. Cinta tidak lagi berjalan dengan wujud, melainkan dengan rasa, bekerja diam-diam, dan tak bisa disentuh oleh mata. Dan begitulah kisah Kamadewa berakhir. Ia mati sebagai dewa, namun hidup selamanya dalam perasaan setiap makhluk.